Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di podcast Gayeng Hugo dan bersama rekan saya yang luar biasa cerdasnya, dia juga lumayan amin amin mas. Ya mas ya, insya Allah mas. Ya bernama Mas Baros Ibrahimov. Nah itu mas ya namanya ya. Mas Baros gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, cukup sedikit flu sih mas. Ya berhubung udah musim hujan ya, mestinya flu dikit lah coba. Tapi untuk podcast kali ini saya usahakan untuk maksimal mungkin siapa? Kalau saudara-saudara tahu, Mas Baros ini zaman ini semester 3 mas ya. Ya, yang ketiga. Untuk masnya sendiri sudah berapa? Kalau saya sendiri sama juga semester 3. Ya, semester 3. Mas ini kelas KPN 3D mas ya. Ya. Betul. Kelas KPN 3D. Saya ini angkatan 2023. Baik, langsung saja ke topiknya, yaitu pembahasan kita hari ini mungkin tentang isu-isu yang lagi viral mas ya, tentang pelanggaran HAM berat yang telah dirasakan oleh saudara-saudara kita mas ya, yang ada di Gaza Palestina mas. Menurut Mas harus apa mas Ibrahim ya? Masih berat. Saya sebenarnya di teman-teman saya banyak yang di masih berat. Oke, jadi menurut Mas Ibrahim ini gimana pendapat sampean tentang pelanggaran yang berat yang dirasakan oleh kita yang ada di Palestina? Oke mas, jadi diskusi kita kali ini tentang konflik antara Palestina dan Israel ya mas. Iya. Baik, kita mulai dari sebab konflik antara Palestina dan Israel. Pada abad ke-20 mas, kerajaan Ottoman yang mana kerajaan tersebut perang dengan kerajaan Inggris yang pada akhirnya perang tersebut dimenangi oleh kerajaan Inggris. Pada akhirnya pada tahun 1917 ke wilayah yang mana ditempati oleh masyarakat Palestina akhirnya diambil alih oleh kerajaan Inggris. Dan pada tahun 1917 tersebut wilayah Palestina dibangun suatu rumah-rumah yang dihuni oleh masyarakat Yahudi. Mana kita ketahui negara Palestina tersebut mayoritas adalah masyarakat yang beragama Islam atau Palestina Arab, kita ketahui. Dan akibat dari munculnya atau datangnya masyarakat Yahudi ke Palestina menjadi kekisruhan atau menjadi sebab peperangan yang mana masih terjadi pada saat ini begitu. Namun pada 1924 PBB telah menyatakan pada keputusan pada pleno tersebut ayat 181 bahwa yang mana warga Palestina telah memiliki hak kembali pada wilayahnya yang mana kita tahu tadi telah diambil oleh masyarakat Yahudi yang dihuni oleh masyarakat Yahudi. Namun tidak selesai dengan itu, masyarakat Israel tidak mau, tetap kekeh mengambil wilayah dari Palestina tersebut hingga belum selesailah konflik sampai sekarang. Seperti itu. Terus Berarti konfliknya masih berkepanjangan masih sampai Ya. sekarang. Dari saya kecil juga. Terus menurut Mas sendiri, kalau saya ketahui itu berapa sih kira-kira korbannya yang ada di sana? Dan siapa sih yang paling dirugikan dari peristiwa peperangan tersebut? Kan di media sosial itu juga banyak marah, banyak kasus pelanggaran HAM, anak kecil yang terkena, ibu hamil, bahkan mereka sampai kekurangan krisis air.
menurut Mas Riyadi gimana? Oke, terkait banyaknya korban yang telah syahid, katakanlah syahid ya, karena mereka mayoritas beragama Islam, kita yakin bahwa mereka akan mati dengan syahid atau mati di jalan Allah. Yang mana kita sendiri yang bimbang atas keadaan kita yang kelak, kalau kita mati syahid atau tidak. Ya, terkait syahidnya masyarakat Palestina, terkait informasi yang terakhir saya temukan telah masyarakat Israel atau tentara Israel telah menghancurkan sekitar 80% dari masyarakat Palestina atau wilayah Palestina, yang mana bisa kita ketahui bahwa juga sekitar 80% masyarakat Palestina syahid di sana. Yang juga kita ketahui banyak diantaranya adalah anak-anak, anak kecil, ibu hamil. Nah, tentunya Mas sendiri sudah tahu di berbagai informasi seperti platform TikTok ya, ini juga tahu di sana. Terkait siapa saja sih yang menjadi korban tindakan pelanggar HAM tersebut, ya tentu. Dan seperti saya sebutkan tadi, anak-anak, ibu hamil, yang mana ibu hamil tersebut merupakan kelompok rentan. Rentan artinya gampang untuk ditindas atau diambil haknya, dan juga anak-anak dan lansia seperti itu. Dan mungkin Mas ya, itu apakah termasuk melanggar perjanjian internasional, melanggar perjanjian nasional? Terkait pelanggaran hak asasi manusia ya Mas, kita sebagai pelajar hukum yang ingin belajar terkait hak asasi manusia, kita telah belajar tentang HAM, di mana HAM tersebut adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang terdiri dari 30 pasal. Di antaranya kita ketahui bahwa ayat pertama, setiap manusia di muka bumi memiliki hak untuk hidup, dan dihubungkan dengan konflik Palestina Israel telah banyak menghabiskan nyawa dari masyarakat Israel. Tentunya itu merupakan melanggar hak asasi manusia. Tidak bisa ditolak bahwa tindakan tersebut merupakan melanggar hak asasi manusia. Seperti itu. Dan mengingat pasal 3 pada hal tersebut, yakni hidup dan juga memiliki hak sejahtera atau hak bahagia. Jadi dengan adanya peperangan tersebut, masyarakat Palestina tidak hanya kehilangan kebahagiaan, juga kehilangan hak untuk hidup. Terus dampak yang paling dirasakan oleh mereka yang menjadi korban itu seperti apa menurut Mas? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, maksud saya masyarakat Palestina kehilangan tempat di mana mereka beribadah, ya, beribadah, mengobati tentang rasa sakit. Kita ketahui banyak masyarakat, rumah sakit di Palestina hancur. Kan kita tahu bahwa peperangan tidak boleh menghancurkan rumah sakit. Saking cerobohnya, katakanlah kalimat sarkasnya ceroboh ya, cerobohnya masyarakat Israel atau tentara Israel, mereka menghancurkan rumah sakit, dimana rumah sakit tentunya menjadi jalan terakhir untuk pertahanan masyarakat Palestina. Jadi mereka itu melanggar perjanjian nasionalnya itu mana? Kita tidak akan seperti mengingat kita sebagai warga negara yang mana menjunjung tinggi kedamaian, ketentraman. Tentunya kita juga belajar dari kisah-kisah lampau kita yang pernah dijajah oleh negara-negara lain seperti Jepang dan Belanda. Kita sangat menjunjung tinggi keamanan atau
perdamaian. Tentunya sudah ada beberapa upaya di negara kita yang telah dilakukan selama beberapa tahun, yakni 20 tahun. Kita melakukan aksi untuk mendamaikan antara Palestina dan Israel. Tapi berjalannya waktu tidak kuranglah kita upaya kita untuk mendamaikan kedua belah. Jadi Indonesia sendiri sudah banyak masih melakukan upaya-upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak. Iya, kan sudah tertulis di undang-undang kita, yakni perdamaian abadi. Dan penjajahan di atas dunia harus terhapuskan. Tentunya sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai warga Indonesia yang memiliki undang-undang tersebut untuk menghapuskan penjajahan di atas dunia, termasuk Palestina dan Israel. Dan kemarin itu yang saya ketahui itu mantan presiden kita sekarang atau mantan Kemenhan, kita dulu sempat menyampaikan kalau kesah tersebut di rapat PBB tentang peperangan tersebut. Nah, menurut Anda bagaimana? Iya, seperti yang sudah saya sebut tadi, negara kita menjunjung tinggi perdamaian. Tentunya juga menjadi tanggung jawab pada presiden kita, pemimpin kita untuk melakukan upaya istilahnya saya sebut upaya perdamaian. Untuk hasil, apakah hasilnya akan optimal, hasilnya akan benar-benar mendamaikan antara Palestina dan Israel, itu kan urusan belakang. Kita jadi tanggung jawab kita mengupayakan untuk mendamaikan. Tentunya kalau kita membandingkan kekuatan militer kita dengan Israel, tentunya ya kurang lah Mas. Bagaimana menurut sampean sendiri itu tentang pendapat masyarakat luas mengenai pelanggaran dua berat ini yang dirasakan oleh teman-teman kita yang ada di Palestina? Bagi masyarakat itu bagaimana pendapatnya? Oke Mas. Jadi kan saya juga mengikuti berita-berita yang banyak tersebar khususnya di TikTok, yang mana negara kita Indonesia bersahabat dengan negara Rusia. Indonesia tersebut juga mengupayakan perdamaian antara kedua pihak tersebut, yakni Palestina dan Israel. Dengan mengetahui kekuatan militer dari Indonesia, pemerintah Rusia mengutuk keras penjajahan yang dilakukan oleh masyarakat atau pertahanan Irak Israel terhadap Palestina. Jadi mungkin begitu ya teman-teman yang bisa Mas sampaikan tadi tentang pelanggaran berat yang telah terjadi di konflik Palestina dan Israel, atau pelanggaran berat yang terjadi di Palestina. Ya, saya juga terima kasih sudah mengundang saya untuk menginformasikan sedikit yang saya ketahui terhadap teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Mas Fatih sebagai host yang telah mengundang saya. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Mas kru yang sudah hadir yang mendokumentasikan kegiatan kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi. Jadi mungkin itu ya teman-teman pesan dari Mas Ibra tadi. Ya mungkin kita sudah tidak terasa sudah di penghujung acara. Dan terima kasih Mas Ibra, terima kasih lagi, terima kasih kru yang telah